Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa Duta TV? Senang sekali rasanya saya Gusti Muhammad Hermawan dapat menjumpai Anda dalam program Galeri Banua. Edisi hari ini pemilihan kepala desa yang dilangsungkan di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini saya sedang berada di kawasan Desa Cindai Alus, di mana ini menjadi titik yang paling banyak untuk daftar jumlah pemilih tetap yang ada di kawasan ini hingga mencapai total 4 TPS yang saat ini saya berdiri adalah TPS 3 dan juga TPS 4. Ada sekitar 20 desa yang melakukan pemilihan kepala desa atau pembakal sebutan orang Banjar dengan kondisi di mana ada 61 calon yang memperebutkan 20 posisi sebagai kepala desa untuk menarik hati masyarakat. Dengan total jumlah daftar pemilih tetap yakni 32.332 jumlah daftar pemilih yang diharapkan masyarakat dapat menjaga kondusivitas terkait dengan rangkaian pemilihan kepala desa hari ini. Dibantu oleh Forkopimcam dan kemudian juga seluruh masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam memberikan pemilihan suara untuk pembangunan dan kemudian juga hal-hal yang bisa dilakukan peningkatan untuk dalam masa jabatan kepala desa itu sendiri. Lalu seperti apakah seluruh rangkaian agenda hari ini? Telah kami rangkum untuk Anda selama 30 menit ke depan dalam program Galeri Banua. Selamat menyaksikan. Pemilihan kepala desa merupakan momentum penting untuk melahirkan pemimpin desa yang berkualitas, sehingga seluruh prosesnya harus dijaga agar berlangsung aman, damai, dan demokratis. Pemilihan kepala desa Pilkades atau Pambakal serentak di Kabupaten Banjar gelombang 2 diselenggarakan pada kemarin, Rabu 22 Juli 2026. Pemilihan dilaksanakan di 20 desa yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Banjar dengan total 61 calon pembakal yang bersaing memperebutkan suara masyarakat.
Pemilihan pembakal ini sedikit berbeda berdasarkan regulasi baru yang calon tunggal kini dapat diakomodasi dan perangkat desa atau anggota BPD yang mencalonkan diri diwajibkan mengundurkan diri. Dari 20 desa yang menggelar Pilkades, Desa Paramasan Bawah dan Angkipi menjadi wilayah dengan lokasi paling jauh. Khusus Paramasan Bawah hanya terdapat 1 calon pembakal, sementara persaingan dengan jumlah calon terbanyak terdapat di Desa Sungai Tabuk Kota dan Tampangawang Baru. Masing-masing desa diikuti 5 calon. Secara keseluruhan Pilkades serentak tahun ini diikuti 61 calon dengan 37 tempat pemungutan suara atau TPS. Koordinasi dilakukan bersama Polres Banjar, pemerintah kecamatan, dan Forkopimcam.
Agenda juga dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Banjar yang langsung datang memantau kelangsungan pemilihan. Didampingi Sekda Banjar, Kepala Dinas PMD, jajar Kepala SKPD, Forkopimcam dan aparatur desa Cintai Alus. Jumlah daftar pemilih tetap DPT mencapai 32.332 orang, zero dengan jumlah pemilih terbanyak berada di desa Cintai Alus.
kami beserta Pak Wakil Forkopimda meninjau pelaksanaan pemilihan kepala desa yang ada di Cendhialus. Pemilihan kepala desa tersebar di berbagai wilayah yang ada di Kabupaten Banjar, hampir 60 orang yang berkontestasi. Kami berharap pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Tentu harapannya nantinya siapapun yang terpilih ini juga menjadi bagian penting untuk garda terdepan pembangunan yang ada di wilayah kabupaten. Tidak ada, karena itu sudah aturan datang dari pemerintah pusat. Kami juga sangat tenang. 8 tahun ini juga harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya apabila kepala desa itu mendapatkan amanah yang ada di desa masing-masing. Dan tentunya 8 tahun memang waktu yang sangat panjang yang harus bisa dilakukan dengan sesama, karena menjadi pemimpin yang ada di desa itu tidaklah mudah, karena mereka langsung berinteraksi langsung dengan masyarakat, apapun masalah, baik itu masalah sosial, masalah pelayanan dan sebagainya. Tentu dia harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat, dan mungkin hampir sama saja lah, setiap desa mempunyai dinamika masing-masing, punya potensi masing-masing, dan juga punya wilayah yang berbeda-beda. Kami yakin karena pemilihan kepala desa yang ada di Kabupaten Banjar ini antusiasnya sangat luar biasa, dan juga partisipasi untuk menjadi calon itu juga banyak dari kaum muda, dan ini juga menjadi spirit bagi pemerintah daerah, sehingga antusias ini juga bisa menjadi bagian penting untuk pembangunan nanti ke depan. Untuk agenda pilkada ini sudah kita persiapkan dengan matang, mulai dari tahap pendaftaran sampai pada tahap pelaksanaan pada hari ini, dan memang kolaborasi yang kita lakukan baik itu dengan seluruh unsur Forkopimda dan Forkopimcam, dan semuanya itu sudah kita koordinasikan dengan baik sehingga nantinya pelaksanaan ini berjalan sesuai dengan harapan. Sejauh ini adakah laporan-laporan yang berkaitan sejauh ini terkait dengan laporan pelaksanaan pilkada tidak ada yang laporan, hanya saja memang ada beberapa yang berhubungan dengan terkait dengan kedatangan masyarakat saja ke desa. Partisipasi berarti ya? Partisipasi masyarakat. Terkait partisipasi masyarakat ini memang kan kondisional setiap desa itu berbeda, dan tadi ada beberapa desa yang sudah kita kunjungi juga lumayan partisipasinya, dari pemilih 1000 itu dari jam 9 sudah hampir 400 orang. Ini menyesuaikan dengan kondisi dan tergantung dari masyarakat bagaimana dia ingin memiliki pemimpin di desa. Terkait dengan calon nantinya kami sampaikan setelah terpilih persiapkan terkait dengan visi misi yang telah dijanjikan, dan juga nantinya calon yang terpilih nantinya kita harapkan ini bisa membawa kemajuan Kabupaten Banjar. Partisipasi dalam pilpres ini tujuan saya itu yaitu desa. Selanjutnya untuk pilkada ini atas nama Norman, aman dan terkendali. Atas nama Bapak Sukandar. Selanjutnya untuk kedepannya kalau nanti saya Bapak terpilih, Sukandar itu visi misi saya yang ada saya akan saya jalankan. Dan yang paling inti lagi adalah logo. Saya di visi misi ada logo, yaitu pakai pusaka. Oke. Apa arti, ada arti tersendiri Pak? Makanya pakai pusaka itu tujuannya itu supaya anak muda masa atas depan, nama tahun emas Tatarni. 45 yang akan datang, anak muda itu dipersiapkan yaitu memakai akik pusaka, aktif, kreatif, inisiatif, koordinatif akiknya. Pusakanya pintar usaha sesuai dengan keadaan. Oke. Terima Atas kasih ya nama kepada Misyanto. jadi mungkin yang ulun sampaikan tidak banyak ya, kurang lebih dari atas Mas nama Amija. Mei Husnulistioningsih. Sebagai petarung maksudnya bukan petahana, kan Julani petahana. Niat ulun di sini adalah Atas ingin nama membangun desa Misyanto. lebih maju, dan perubahan desa tersebut dari yang kecil sampai yang Atas besar, nama dari perbatasan Sri desa sampai perbatasan, dan Supatmi. ingin mengembangkan UMKM di sini, dan pemuda-pemuda di sini, dan semuanya ingin ulun kembangkan dari infrastruktur dan segala-galanya. Apalagi kan ulun punya visi itu agamis, harmonis dan sejahtera. Nah di sini kan orang sudah agamis, kita juga harus harmonis dan yang utama sejahtera. Nah, Oke. Mungkin sudah terjawab Atas nama semua Siti Komaria. dari kedua kandidat. Harapan saya tetap meneruskan supaya desa ini lebih maju lagi, dan saya juga tidak banyak-banyak Atas nama bicara. Miss Yang Gianto. penting kita buktikan kinerja kita, itu aja.
hasil pemenang kontestasi Pilkades Kabupaten Banjar periode ini yang akan dilakukan pelantikan pada 6 September mendatang. Ya, demikianlah seluruh rangkaian agenda dari Galeri Banua edisi pemilihan kepala desa di 20 titik di Kabupaten Banjar. Semoga dengan seluruh rangkaian agenda yang dipersiapkan dan ada sekitar 61 calon yang memperebutkan 20 kursi kepala desa bisa amanah dan kemudian juga bertanggung jawab atas segala visi misi yang digelontorkan dan disampaikan dalam proses pemilihannya. Dan kita harapkan 8 tahun berjalan desa-desa di Kabupaten Banjar dapat mengalami perkembangan dan kemajuan dari dana yang dipersiapkan, bukan hanya terkait dengan sarana prasarana namun juga terkait dengan pendekatan kepada masyarakat agar lebih humanis, agamis, dan kemudian juga maju mandiri agamis sesuai dengan tagline Kabupaten Banjar Manis. Dan akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.